Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kembali lagi bersama saya, nama Endroki Arif Apriyadi dengan NIM 803018032 dengan dosen pengampu Bapak Kurnia Budi Eskom Mkom dengan mata kuliah PDT. Kita melakukan MIT. Baiklah, langsung saja kita ke materinya, yaitu yang pertama, name service. Name service dalam sistem terdistribusi merupakan layanan penamaan yang berfungsi untuk menyimpan naming context, yakni kumpulan binding nama dengan objek tugasnya untuk meresop nama. Tujuan name service yaitu yang pertama, identifikasi. Seorang pemakai menginginkan objek atau layanan A, bukan objek atau layanan B. Yang kedua, memungkinkan terjadinya sharing. Lebih dari satu pemakai dapat mengidentifikasi resource dengan nama yang sesuai, tidak harus nama yang sama. Yang ketiga, memungkinkan location independency, yaitu perubahan lokasi tidak menuntut perubahan nama, asalkan lokasi tidak menjadi bagian dari nama resource tersebut. Dan yang keempat, memberikan kemampuan keamanan atau security, yaitu jika sebuah nama dipilih secara acak dari hubungan besar integer, maka nama tersebut hanya bisa diketahui dari legitimate resource, bukan dari menebak. Jadi jika seorang mengetahui nama objek tersebut, maka dia memang diberitahu, karena sulit sekali menebak nama tersebut. Adapun contoh name service yaitu yang pertama, DNS, Domain Name Service, atau yaitu memetakan nama domain ke alamat. Yang kedua, GNS, Global Name Service, yaitu memetakan global name ke atribut-atribut dan skalibilitas dapat menangani perubahan. Dan yang ketiga, X500 Directory Service, yaitu memetakan nama orang ke dalam alamat, suatu email, dan nomor telepon. Baiklah, selanjutnya file service. Sebuah file server menyediakan file service ke klien. Klien terdapat interface untuk file service. Operasi primitif file membuat file created, menghapus, delete, dan read write file. Selanjutnya, komponen perangkat keras utama, local stroke, umumnya disk drive atau ADD. File service, suatu perincian atau pelayanan dari file system yang ditawarkan pada komputer klien. File server, implementasi dari file service dan berjalan pada satu atau lebih mesin. File itu sendiri berisi dari nama, data, dan atribut file. Kepemilikan file, ukuran, waktu pembuatan file, dan hak akses file. File system merupakan mekanisme penyimpanan online serta untuk akses baik data maupun program yang berada dalam sistem operasi. Selanjutnya, karakteristik dari file system. File system bertanggung jawab untuk pengorganisasian, penyimpanan, pencarian, keterangan, penamaan, sharing atau pembagian, dan protection atau perlindungan dari file-file. File berisi dari dua bagian, yaitu data dan atribut. File system didesain untuk menyimpan dan mengatur banyak dan besar file dengan fasilitas untuk membuat, memberi nama, dan menghapus file. File system juga bertanggung jawab untuk pengontrolan dari akses file, akses terbatas ke file oleh user yang berhak, dan tipe-tipe dari akses yang diminta. Contoh file service yaitu NFS, Network File System, adalah sebuah protokol berbagi pakai berkas melalui jaringan. Selanjutnya, sistem operasi terdistribusi, yaitu fungsi dari sistem operasi terdistribusi ini. Yang pertama, pengelolaan seluruh sumber daya pada sistem komputer, resource manager. Dan yang kedua, penyedia layanan, extended atau virtual machine. Adapun manfaatnya, yang pertama yaitu sharing resource, menggabungkan perangkat yang ada dengan sistem untuk mendukung kecepatan proses. Manfaat yang kedua yaitu manfaat komputasi, yaitu komputasi paralel. Dan yang ketiga, reliabilitas, yaitu kerusakan satu node tidak berdampak terhadap integritas sistem. Yang keempat, komunikasi,
yaitu bertukar data atau saling berkomunikasi antar titik, baik secara LAN maupun WAN. Adapun contoh sistem operasi terdistribusi, yaitu yang pertama Amoeba 3G Unified, adalah sistem berbasis mikro kernel yang tangguh yang menjadikan banyak workstation personal menjadi satu sistem terdistribusi secara transparan. Yang kedua, Angel City University of London, didesain sebagai sistem operasi terdistribusi yang paralel, walaupun sekarang ditargetkan untuk PC dengan jaringan berkecepatan tinggi. Selanjutnya, proses untuk mengeksekusi sebuah program. Sistem operasi menciptakan sejumlah prosesor virtual, masing-masing akan menjalankan program yang berbeda. Suatu proses sering didefinisikan sebagai program dalam eksekusi, yaitu program yang saat ini sedang dijalankan pada salah satu prosesor virtual sistem operasi. Selanjutnya, perbedaan proses dan thread. Proses yaitu unit of allocation atau dikenal sumber daya hak istimewa privilege etc. Sedangkan thread unit of execution yaitu program counter, stack pointer, register. Setiap proses memiliki satu atau lebih thread. Setiap thread memiliki satu proses. Selanjutnya, jenis-jenis thread. Di sini terdapat dua jenis thread, yaitu single thread dan multi thread. Yang pertama, single thread merupakan proses hanya mengeksekusi satu thread saja pada suatu waktu, dan yang kedua, multi thread merupakan proses dapat mengeksekusi sejumlah thread dalam satu waktu. Baiklah, mungkin hanya itu saja presentasi dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.